Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju? Apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk? Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya, ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita, makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis, dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang, berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan, tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan, maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas, dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh, begitu? Akan masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan, ya masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga, ya terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmas, dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya. Tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap laporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi itu. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna itu 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima sebab 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu kalau kita turun ke Pustu, ke Posyandu kan. Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai 3K. Makanya kemarin melalui BKP SDM kita utus dari BKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi 3K. Alhamdulillah mungkin seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang 3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu sudah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya sudah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai 3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai 3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Mau masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis buat ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 miliar lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu, supaya nanti artinya bisa kita data
berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 Bu, ya, yang paripurna Bu ya, 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati ada dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tidak susah. Ya. Tidak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Okay. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Yeah. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu didapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, betul, tapi masyarakat itu melapor dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya, benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya, tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya, benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Rokan Hilir yang tadi awalnya dari 29,7
itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang tambah sakit Pak ya? Ya kan? Belum lagi dikasih obat dia udah lihat muka tambah penyakit, tambah sakit ya? Tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Ya benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak saja, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak? Kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, 1 orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin Bu ya dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi Bu ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, rekamedik elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, rekamedik elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android, bisa di-upload. Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah
bisa, hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu perumahannya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui Dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya? Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan. Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Sebelum menikah Boleh memang. sebelum menikah. Benar luar biasa ya benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu. Dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu mendampingi 1 kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Pemirsa Rio Televisi dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Puskesmas Bagan Puna, tepatnya di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Nah pemirsa, bagaimana aktivitas dan pelayanan yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini, kita akan menyaksikannya dan tetap ikuti saya. Selamat datang Ibu. Salam. Ibu Kepala Puskesmas? Iya Pak. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Puskesmas Bagan Puna, Bu Rabiatun. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah tadi kami ingin melihat bagaimana tata pelayanan yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini sendiri. Kalau mungkin bisa jelaskan seperti apa Bu? Pelayanan Puskesmas Bagan Puna kalau memang sesuai alurnya itu ya pasien datang berobat, kemudian ke meja pendaftaran, setelah dari meja pendaftaran ke meja pengkajian, dari meja pengkajian baru masuk ke poli yang dituju. Nah yang ini loket apa ini Bu? Ini pendaftaran Pak. Ini pendaftaran ya? Iya. Oh jadi pasien yang ingin datang berobat mendaftar langsung ke sini? Iya benar. Kemudian tahapannya kemana setelah ini Bu? Setelah di pendaftaran,
nanti kan menunggu dulu, Oke. baru ke meja pengkajian. Oh, di situ meja pengkajiannya. Iya. Kita menyiapkan ada berapa petugas sana biasanya, Bu? Sekitar 4 atau 3 orang di 4? meja pengkajian. Setelah mereka di situ kemana lagi, Bu? Baru masuk ke poli yang dituju. Oke, di sini ada berapa poli, Bu? 10 poli, Pak. 10 poli ya. 10 poli itu mungkin bidang apa saja, Bu? Ada lansia, poli umum, poli gigi, ada fisioterapi, poli ibu, poli anak, ada KB juga. Oke. Kita bisa melihat di mana ruangan lainnya, Bu, selain di sini, Bu? Boleh, Pak. Oke, di mana, Bu? Kita mulai dari ini dulu, Pak, ya, ruang PTM atau lansia. Ya. Di sini, Pak. Nah, di sini. Ini seperti apa nih, Bu? Ini ruangan PTM dan lansia, maksudnya seperti apa ini, Bu? Ini khusus pasien lansia. Pasien lansia? Iya. Oh, gitu. Selamat pagi, Bu. Jadi mereka ini biasanya mengeluhkan seperti apa kalau di ruangan ini, Bu? Di pasien PTM dan lansia ini yang paling banyak dikeluhkan itu adalah penyakit degeneratif kayak penyakit hipertensi, diabetes. Disinilah polinya. Oh, di sini ya. Iya. Bu, kita tahu kan Bapak Bupati itu memiliki visi dan misi yang memang bertujuan khusus untuk menciptakan masyarakat Rokan Hilir yang sehat. Iya. Nah, sebagai Kepala Puskesmas, seperti apa Ibu menerjemahkan visi misi beliau ini sendiri, Bu? Bu, Bapak Bupati ini kan memiliki visi misi dalam membangun Rokan Hilir ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Salah satu penerjemahan dari visi misinya ini yaitu menciptakan masyarakat yang sehat. Nah, mungkin sebagai Kepala Puskesmas, seperti apa Ibu menerjemahkan visi misi beliau ini, Bu? Khususnya di bidang pelayanan begitu. Baik, di bidang pelayanan kesehatan ya, Pak, ya. Untuk meningkatkan visi misi Bupati itu, untuk sampai ke visi misi itu tentunya kita akan meningkatkan pelayanan di masyarakat. Yang pastinya pelayanan kesehatan itu kita tingkatkan tidak hanya di dalam gedung, tapi juga di luar gedung puskesmas. Yang pastinya kalau di dalam gedung kita melayani pasien yang datang ke sini, ke puskesmas. Kalau di luar gedung itu kita turun ke lapangan, men-screening pasien. Oke. Jadi nanti kalau kita jumpai kasus, jadi kita evaluasi, kita cari cara bagaimana yang kasus penyakitnya kayak hipertensi itu tinggi, bagaimana caranya kita turunkan dengan berkolaborasi dengan berbagai program dan lintas sektor. Artinya ada upaya pencegahan dulu begitu, Bu? Ada, iya. Oke, kita bisa ke ruangan lain lagi, Bu? Boleh. Kemudian ini ruangan pemeriksaan umum. Iya. Artinya di sini yang paling banyak, Bu, ya. Nah, ruangan pemeriksaan umum ini seperti apa, Ibu? Pemeriksaan umum kita menerima semua pasien yang usianya itu usia produktif. Iya. Jadi segala keluhan usia produktif itu masuknya ke poli umum. Kita juga menerima layanan kayak pembuatan ini KIR, surat keterangan sehat di ruangan ini. Kemudian, Bu, kalau untuk BPJS sendiri, seperti apa kita melayani pasien-pasien tersebut, Bu? Kita melayani pasien BPJS sama dengan pasien umum, itu tidak kita bedakan. Oke. Kita sama ratakan. Sesuai alur yang ada di puskesmas ini, sesuai dengan SOP-nya, bagaimana kita melayani pasien umum, begitu juga dengan pasien BPJS. Kalau bisa kita persentase hari-hari itu, kalkulasi pasien kita sampai berapa orang sih, Bu? Kalau di Puskesmas Bagan Kuna, kalau dikalkulasikan itu sekitar 70 sampai 100 pasien 70 sampai 100 pasien per hari. per hari. Iya. Ini terus meningkat, stabil, atau setiap hari itu ada penurunan, Bu, jumlah kunjungan kita, Bu? Bervariatif, Pak. Variatif. Iya. Kebanyakan itu datang di pagi, siang, atau jam-jam berapa, Bu? Di pagi hari. Pagi hari ya? Kalau di ini lewat dari jam pelayanan kita itu kita arahkan ke UGD kita 24 jam. Kemudian ada yang menjadi program nasional itu pencegahan stunting. Nah, untuk stunting sendiri bagaimana upaya dari puskesmas kita ini kepada masyarakat, Bu? Kalau untuk program stunting, upaya dari kita itu ada pemberian makanan tambahan. Oke. Untuk ini balita stunting itu udah memang ada programnya di bagian program gizi. Keaktifan kita dalam membina posyandu seperti apa, Ibu?
Kita turun ke posyandu itu sesuai jadwal posyandu setiap bulannya. Posyandu yang ada di kita sekitar 21 posyandu. Oh, 21 posyandu. Iya, setiap bulan petugas kita pasti turun ke posyandu. Apa yang Ibu harapkan dari keberadaan posyandu ini sendiri, Bu? Yang saya harapkan dari keberadaan posyandu ini tentunya balita-balita yang datang itu ya bertumbuh kembang sesuai dengan umurnya. Kemudian kalau ada balita yang pertumbuhannya tidak sesuai, itu cepat kita deteksi dan cepat kita atasi. Mungkin yang terakhir, himbauan Ibu kepada masyarakat seperti apa, Bu? Himbauan saya kepada masyarakat, terutama yang punya anak bayi dan balita, rajin-rajinlah datang ke posyandu untuk memeriksakan tumbuh kembang anaknya. Karena dari posyandu lah kita tahu bahwa tumbuh kembang anak ini bertumbuh kembang dengan baik atau tidak, dan termasuk stunting atau tidak. Seandainya pun di kategori stunting, cepat kita tangani stunting itu biar tidak berlanjut. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat bertugas Ibu. Mohon izin saya akan kembali melihat-lihat ruangan yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini. Siap. Terima kasih. Nah pemirsa, tadi kita telah berbincang-bincang dengan Kepala Puskesmas Bagan Puna. Setelah ini kita akan langsung meninjau-ninjau fasilitas apa saja yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini. Tetap ikuti saya. Bagusnya ada pasiennya nih Bun, nah kamu Bun. Nah ini ada ruangan kesehatan Ibu dan KB. Kita langsung masuk ke dalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Saya Heru dari Riau Televisi, Bu. Ya. Ibu. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter umum yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini. Bagaimana aktivitasnya hari-hari, Bu, di Puskesmas ini, Bu? Aktivitas sehari-hari ya seperti biasa, melayani pasien ya. Pada bulan ini saya tepatnya di Poli KIA, Pak ya. Nah, Poli KIA di sini ada melayani pasien pasien ibu hamil, kemudian ada pasien IPA tes. Biasanya kami adakan itu di hari Selasa ya, Bu ya, Bu Bikor ya. Kemudian ada hari Rabu itu kami pemeriksaan USG, Pak. Oke. Terus ada bikin caten juga kami. Oh, jadi di Puskesmas ini sudah ada alat USG sendiri, Bu ya? Sudah ada, sudah setiap hari Rabu dengan itu ya. Setiap hari Rabu, nanti ada khusus dokternya juga yang melakukan USG. Oke, Bu, bisa kita melihat-lihat fasilitas yang ada di luar, Ibu? Oh, boleh ya. Oke. Nah, di sini, ini menarik. Ini tempat bermain anak. Tempat bermain anak ya? Biasanya kan anak biasanya saat berobat ke poli anak biasanya bosan kan bermain di sini ya. Bu, selain mengobati, yang paling penting dalam dunia kesehatan itu kan mencegah. Iya. Apa tips-tips dari seorang dokter itu sendiri kepada masyarakat agar kesehatannya bisa terjaga, Ibu? Terutama ya untuk semua pasien yang ada di wilayah kerja Puskesmas Bagan Puna, berharap tipsnya supaya jika ada lagi sakit itu segera dibawa ke puskesmas terdekat ya, berobat. Nah, mungkin itu aja sih. Paling banyak yang Ibu temui dalam beberapa bulan terakhir ini kasus apa, Bu, kalau dari penyakit ini, Bu? Bermacam-macam, Pak. Oke. Yang paling dominan itu apa, Bu? Ini kan cuaca lagi kurang bagus nih. Kalau di poli anak itu biasanya penyakit ISPA. ISPA ya? Iya. Ini kecenderungan ISPA ini apa penyebabnya biasanya, Bu? Karena cuaca bisa juga ya, karena makanan minuman juga dia. Apa yang Ibu sarankan kepada orang tua agar anak ini bisa terhindar dari ISPA paling tidak gitu, Bu? Ya jaga makanan, kemudian harus makan buah sayur ya, seperti itu. Terus kalau dia lagi sakit ya segera bawa berobat ke puskesmas. Selain ISPA apa lagi, Bu? ISPA, batuk demam bagaimana? Iya, demam juga ada. Ya? Seperti itu, kemudian ada ya batuk pilek, seperti itu. Di sini kan banyak dokter-dokter lain, Ibu. Ibu kan bagian dari petugas yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini. Dari diskusi dengan para dokter lain, apa yang paling dominan sekarang penyakit di sini, Bu? Penyakit yang sering dominan itu ya kebanyakan kalau di poli anak itu ISPA biasanya. Oh itu ya. ISPA, terus di penyakit DM, hipertensi, seperti itu.
Kalau di tingkat usia, Bu, yang paling banyak pasien di sini apakah anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, Bu, yang datang ke puskesmas kita ini? Lebih banyak ke orang tua sih. Orang tua ya? Ke polilansia. Ke polilansia? Rata-rata ini apa yang dikeluhkan mereka, Bu? Kenapa, Pak? Kalau di polilansia itu kebanyakan yang keluhannya penyakit apa saja, Bu? Penyakit yang sering di lansia itu ya penyakit seperti DM, kemudian hipertensi ya, terus penyakit apa namanya tuh seperti asam urat. Asam urat. Gitu. Oh, penyakit-penyakit orang tua penyakit begitu. Orang tua, osteoporosis kayak gitu. Ada saran untuk para orang tua yang ada di luar sana, Ibu? Ya, jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan ya. Ya, sering kontrol. Oke. Kalau kayak seperti penyakit DM itu hipertensi kan harus setiap minggu setidaknya mereka kontrol. Nah, mungkin himbauan Bu Dokter bagi masyarakat yang nonton acara kita apa? Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Terus makan buah dan sayur setiap hari. Jika saat sakit segera berobat ke puskesmas atau tempat klinik yang terdekat. Oke, terima kasih Bu Dokter. Selamat bertugas. Nah, pemirsa, itu tadi diskusi kami dengan salah seorang dokter yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini. Mungkin nanti kita akan bertanya-tanya lagi kepada dokter-dokter lainnya yang ada di Puskesmas Bagan Puna. Tetap ikuti saya. Pemirsa Radio Televisi, kita akan kembali bertanya-tanya dengan para petugas yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini terkait pelayanan yang ada di sini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Ini dengan Bapak Pak Bobi ya? Iya. Pak Bobi ini Kepala TU ya, Bro? Iya, Pak. Nah, gimana nih Pak untuk pelayanan yang ada di Puskesmas Bagan Puna sendiri, Pak? Sejauh ini pelayanan Puskesmas Bagan Puna terus mengalami peningkatan. Oke. Dengan hasil akreditasi di tahun semalam, kita hari ini, tahun ini mencapai paripurna, Pak. Paripurna ya? Iya. Kalau tahun dulu seperti apa? Kalau di tahun dulu kan dengan kriteria yang ada mengenai peningkatan dari madya ke paripurna Oke. untuk 5 tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan Puskesmas Paripurna itu yang seperti apa maksudnya? Artinya terpenuhi semua kriteria sesuai dengan persyaratan yang ada dari Kemenkesnya, Pak. Dari mulai dari SDM, kepenuhan SDM kesehatannya, fasilitas dalam gedungnya, pelayanan ke luar gedung ke masyarakat di desa-desa yang ada di wilayah Puskesmas Bagan Puna. Oke, dalam upaya pembinaan kepada masyarakat sendiri, seperti apa rutinitas yang kita lakukan ini, Pak Dokter? Seperti menyambung yang disampaikan Kepala Puskesmas terkait posyandu terhadap anak usia dini sampai ke lansia. Itu sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh melalui rapat di staf Puskesmas terkait jadwal-jadwal turun program tersebut untuk bertemu langsung masyarakat dari mulai anak lahir hingga yang lansia. Seperti itu. Mungkin untuk tingkat kunjungannya sendiri, itu rata-rata seperti yang disampaikan Ibu tadi variatif ya? Iya. Kalau dari segi usia sendiri yang paling dominan ini di usia berapa, Pak Dokter? Seperti yang kita lihat, kebanyakan memang masyarakat yang datang itu tergolong usia-usia yang lansia kan? lansia. Menengah lansia ya? Produktifnya sekitar usia 40 ke atas sampai lansia yang banyak. Kemudian anak-anak yang balita tadi yang dokter yang sebelumnya. Selain kita memberi pelayanan kesehatan, otomatis tugas kita kan mencegah, memberikan pemahaman dan memberikan pembinaan. Apa yang sering kita sampaikan kepada masyarakat yang datang ke Puskesmas Bagan Puna? Kalau pembinaan itu ada dua dalam gedung ketika kita jemput masyarakat. Pencegahan ke luar gedung itu melalui posyandu, artinya dari situ kita bisa melihat tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Artinya langsung dia misalnya pola hidup sehat dengan misalnya konsumsi makanan, menghindari penggunaan rokok daripada anak-anak usia dini kan sekarang meningkat itu benar. Kemudian bagaimana supaya itu bisa menurun. Harapannya begitu. Ketika anak itu sudah cepat mengkonsumsi rokok, pasti berpengaruh ke kesehatannya untuk jangka ke depan. Artinya itu dengan tim kesehatan yang turun ke masyarakat, harapannya dapat meningkatkan pemahaman mereka, artinya bahaya rokok, kemudian tingkat daripada penggunaan narkoba itu kan hampir bakal sejalan. Betul. Artinya bagaimana peningkatan bahaya dari merokok, bahaya dari narkoba, kemudian pola makan yang tidak baik, tidak sehat, apalagi anak-anak balita itu apabila gizinya kurang daripada keluarganya, maka
pertumbuhan anak tersebut akan terganggu. Karena kecukupan gizi ini menjadi fondasi utama pertumbuhan anak ya. Sesuai dengan target dari pemerintah pusat. Iya. Untuk pencegahan stunting, seperti tadi Kapus menekankan pemberian makan tambahan itu dari pemberian makan tambahan dari puskesmas melalui dinas kesehatan, dan kemudian kesadaran orang tuanya dalam memberikan makanan tadi seperti konsumsi ikan, sayur, buah, susu, seperti itu yang harus ditingkatkan pemahaman orang tua itu. Oke, kalau dari kelengkapan sendiri yang di dalam gedung ini, kalau secara alat dan tenaga sudah tercukupi, Pak? Oh, kalau SDM kesehatan kita sudah cukup. Dokter kita 10 sampai 12 orang, perawat, bidan kita, bahkan tenaga seperti saya sendiri, basicnya fisioterapi, itu sudah mendukung untuk anak-anak yang stunting tadi, bagaimana terganggu gangguan gerak motoriknya. Artinya anak-anak yang stunting tadi bisa mendapatkan layanan fisioterapi juga. Artinya sejalan seperti itu tadi. Ketika dicek apa kendalanya, ada pelayanan kesehatan yang kolaboratif, ada fisioterapi, ada perawat, ada gizi, ada dokter. Jadi itu semua siklus pelayanan kesehatan itu sudah terpenuhi di puskesmas ini. Yang terakhir, pemanfaatan IT. Nah, bagaimana kalau di Puskesmas Bagan Puna ini? Kalau IT melihat perkembangan sekarang sejauh ini, artinya secara media untuk menyampaikan saluran informasi itu kita sudah ada Facebook, kita juga ada YouTube. Artinya kita aktif bermedia sosial begitu ya? Itu secara ini untuk Iya, sosialisasinya ya. Kemudian untuk dalam hal pelaporan, sekarang semua media laporan kegiatan yang ada ini kita laporkan melalui inputan data dengan aplikasi namanya macam-macam. Itu nanti kan terkoneksi ke pusat, bahasanya seperti itu. Jadi IT itu juga memang sangat berpengaruh sekarang. Jadi kita memang menghindari pelaporan secara manual, penggunaan kertas itu. Jadi sekarang semua pakai aplikasi seperti itu. Dalam hal penyampaian promosi kesehatan, pencegahan dan pelaporan kegiatan-kegiatan kita. Apa pesan Pak Dokter bagi masyarakat nih dalam menjaga kesehatannya nih? Izin, saya bukan dokter, saya fisioterapi. Fisioterapi, harapannya masyarakat boleh meningkatkan pola hidup sehatnya, kemudian bagi orang tua dan lansia untuk tetap bergerak. Kalau ada keluhan geraknya, silakan datang ke puskesmas untuk fisioterapi. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih, Pak. Nah, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita, dan kita telah melihat langsung bagaimana mekanisme pelayanan yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini. Dengan adanya pelayanan dan kelengkapan serta kecukupan dari berbagai rangkaian yang ada di Puskesmas Bagan Puna ini, tentunya kita berharap tingkat kesehatan masyarakat yang ada di penghuluan Bagan Puna ini bisa terlayani dengan maksimal, sehingga visi dan misi Bupati dalam mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang sehat bisa terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.